Quran itu adalah berbentuk tulisan, Nabi itu Quran yang bergerak. Tutur katanya Quran, sikapnya Quran, perbuatannya Quran. Kalau Quran itu digambarkan bergerak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Nabi manusia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu adalah akan meninggal dunia dan manusia pun akan meninggal dunia, dikekalkan, diabadikan oleh Allah. Quran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diterjemahkan oleh baginda Rasulullah di masa hidupnya selama 23 tahun, mendidik umat ini selama 23 tahun dengan Al-Quranul Karim, bermula daripada pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau susah, Al-Quran yang membimbing Nabi bagaimana berhadapan dengan kesusahan. Ketika beliau marah, Al-Quran yang membimbing Nabi bagaimana menyikapi sifat marah. Ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga Nabi, Al-Quran yang membimbing Nabi bagaimana menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Ketika berhadapan dengan tetangga dan juga masyarakat, Quran yang membimbing Nabi bagaimana menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Sehingga dengan bimbingan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menjadi terjemahan, translator kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling bertazakur, untuk saling ingat mengingatkan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana mereka yang memberi peringatan dan yang menerima peringatan menjadi ciri khas kepada keimanan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan. Sesungguhnya di dalam menyampaikan peringatan akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita mendengarkan tadi peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat, ilmu demi ilmu yang membimbing kepada kita, yang memberikan klarifikasi dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menjadi insan hidup di atas muka bumi ini yang mempunyai tujuan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas muka bumi ini mempunyai tujuan. Maha suci Allah menciptakan makhluk kalau tiada tujuan pada ciptaannya. Kerajaan yang ada di langit dan di bumi dan di alam semesta ini adalah miliknya Allah. Sehingga setiap debu yang diciptakan oleh Allah dan setiap planet yang diciptakan oleh Allah ada tujuan. Kenapa diciptakan walaupun planet-planet itu tidak ada penghuni? Walaupun planet-planet itu tidak ada yang mendiami di situ. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita untuk bertafakkur akan ciptaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami Allah akan tunjukkan kepada mereka. Mereka di sini merujuk kepada makhluk mukallaf, manusia dan jin. Apa yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada manusia dan jin yang kita termasuk bagian daripada objek yang Allah mahukan kalau Allah mahu menunjukkan kepada kita. Siapa kita
untuk diajak komunikasi oleh Allah, Tuhan yang maha perkasa, yang maha besar, yang maha hebat, yang maha agung, yang maha mengetahui, yang maha menyimpan hikmah pada ciptaannya. Sanurihim, kami Allah akan tunjukkan kepada mereka, makhluk-makhluk ini, manusia dan jin. Apa yang akan ditunjukkan oleh Allah? Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran Allah terbagi kepada dua. Al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat alam yang kita perlu membaca ayat-ayat itu dengan akal dan minda yang bersih untuk kita bertafakkur tentang ayat-ayat itu, sehingga kita tidak hanya melihat bulan bercahaya tanpa kita bertafakkur siapa yang memproses kepada bulan itu mempunyai keunikan pada cahayanya. Ada kalanya kelihatan bulan sabit, ada kalanya membesar sedikit sehingga menjadi bulan purnama, kemudian berkurang lagi cahayanya kembali kepada bulan sabit, dan kembali begitu seterusnya. Manazil yang dijadikan oleh Allah pada bulan dilihat oleh manusia adalah tanda ayat kauniyah untuk kita bertafakkur kebesaran Allah pada ayat-ayat kauniyah. Tidak melihat kepada matahari terbit dan terbenam setiap hari yang kita memanfaatkan cahaya matahari itu. Di tempat lain orang kekurangan cahaya matahari. Apa yang kita perlu sikapi kepada matahari ketika terbit dan terbenam setiap hari kita lalui? Kita perlu untuk bertafakkur tentang ayat-ayat kauniyah. Allah jadikan bintang. Untuk apa dijadikan bintang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah jadikan ia sebagai penunjuk jalan. Kita bukan hanya melihat bintang berkelap-kelip sahaja tanpa kita bertafakkur. Untuk apa Allah ciptakan bintang yang begitu jauh? Apa kaitan bintang itu dengan kita? Untuk apa ditunjukkan cahayanya sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan berapa banyak yang kita tidak melihat jumlah bilangan bintang yang diciptakan oleh Allah? Itu semua diciptakan oleh Allah untuk apa? Angin, udara, sungai, lautan. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami. Manusia dicipta oleh Allah untuk membaca ayat-ayat alam ini, untuk kenal kepada Allah. Karena Allah berfirman, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Jangan fokus sama tandanya saja. Jangan hanya melihat keunikan ciptaan Allah itu saja tanpa ingat siapa yang mencipta dengan rapi sistem itu, baik pada bulan, matahari, dan planet-planet yang lainnya. Sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di ufuk situ, wa fi anfusihim, dan juga kepada diri mereka sendiri. Sistem yang ada pada tubuh badan yang kita pun tidak dapat mengawalnya, peredaran darah dan sistem yang begitu rapi hubungan antara otak dengan hati, dengan apa yang ada dalam jantung, pergerakan yang berproses secara auto dalam kehidupan kita keseharian. Pernahkah kita berpikir macam mana proses kita bernafas ketika tarik oksigen dan kita mengeluarkannya? Pernahkah kita berpikir saat kita tidur tanpa dapat mengawal diri kita, proses perjalanan dalam tubuh badan, darah bergerak, jantung tetap berdetak dengan keseimbangan. Kalau bangun detakan jantungnya sekian, kalau tidur detakan jantungnya sekian. Siapa yang kawal? Lidah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya sebegitu. Kita boleh bedakan mana manis, mana pahit, mana masam, dan rasa macam-macam. Siapa yang ciptakan? Idan, kita berbicara tentang ayat kauniyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bertafakkur dan kita kenal kepada Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala
berkomunikasi dengan hambanya yang bernama manusia dan jin, dengan keistimewaan akal yang diberikan oleh Allah kepada mereka, supaya bijaksana menggunakan akal, bertafakkur akan ciptaan Allah, supaya kita kenal kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Afdhalul ibadah ibadatut tafakkur. Sebaik-baik ibadah itu adalah ibadah tafakkur. Demikian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ayat yang kedua, kalau tadi ayat yang pertama ayat kauniyah, ayat alam, ayat yang kedua adalah ayat-ayat yang dengannya kita sebagai umat Islam menjadi mulia, bukan karena bangsanya, bukan karena keturunannya, bukan karena bahasanya, bukan karena negaranya, bukan karena asal-usulnya daripada mana. Kemuliaan yang ada pada umat ini melalui ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan ayat Quran itu sendiri umat ini menjadi mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waq'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah." Allah itu merendahkan dan Allah itu mengangkat. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menerangkan daripada maksud menjatuhkan, merendahkan dan mengangkat, innallaha la yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran satu kaum, dan Allah juga akan menjatuhkan dengan Al-Quran kaum yang lainnya. Ukuran kemuliaan yang ada pada manusia adalah disikapi muamalahnya dengan Al-Quranul Karim. Dan itu yang menjadi sebab kenapa Nabi dimuliakan oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi itu dididik oleh Allah dengan Al-Quran, dan Nabi mendidik umat ini bukan hanya di zamannya, bukan hanya sahabat Nabi, bukan hanya ahli keluarga Nabi, bukan hanya orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Nabi dibekalkan oleh Allah panduan untuk membimbing umat itu berkekalan sampai akhir zaman. Walaupun nabinya sudah tiada, pedomannya ada, konsepnya ada, kurikulumnya ada, silibusnya ada. Oleh sebab itu Nabi meninggalkan kepada umat ini peninggalan yang boleh membangkitkan umat ini kepada izzahnya, seperti mana dahulu kaum muslimin menjadi izzah dengan Al-Quranul Karim. Sejarah peradaban manusia di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aspek kemodernan di zaman Nabi itu dilihat pada kelompok Romawi dan juga Persia. Dalam ketamadunan ekonomi, dalam ketamadunan kebudayaan, dalam ketamadunan ketenteraan dan juga sistem pentadbiran negara, Rom dan juga Persia menjadi dua negara adik kuasa yang disegani dan ditakuti oleh negeri-negeri yang lain. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kedua-dua negara ini. Bahkan ada surat dinamakan dengan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatur Rum fi adril ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin walillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Diceritakan dalam ayat ini peperangan antara Rom dan juga Persia. Apa kaitannya kisah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah adanya kemuliaan pada Rom? Tidak. Adakah ada kemuliaannya pada Persia? Tidak. Tapi ingin memberitahukan bahwasanya di zaman itu ada dua negara adik kuasa yang dia merasa gagah dengan ketenteraannya, dengan kemajuan teknologinya pada zaman itu, strateginya dan macam-macam yang ada kepada mereka, yang mereka arogan
dengan apa yang mereka ada. La yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Kamu jangan tertipu dengan kegagahan, kemegahan orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini. Sampai kapan mereka akan gagah dan sombong dengan apa yang mereka miliki? Lama-lama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Tapi Al-Quran mendidik kepada Nabi dan juga para sahabat berhadapan dengan situasi yang begitu mencabar pada ketika itu. Di manakah posisi bangsa Arab saat negara-negara seperti Rom dan Persia berkuasa waktu itu? Tidak pernah disebut pun. Tidak pernah menjadi satu perhatian masyarakat. Apa yang menyebabkan Rom kalah dengan umat Islam? Apa yang menyebabkan Persia dalam peperangan Qadisiyah itu boleh lingkup dengan peperangan melawan kepada kaum muslimin? Apa yang menyebabkan nama kaum muslimin disegani? Al-Quranul Karim yang mengangkat darjat mereka. Hadirin hadirat, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah untuk membimbing Nabi dan membimbing kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk meraih izzahnya yang sebenar, karena Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan Allah juga akan menjatuhkan satu kaum. Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan juga dengan Al-Quran melalui sikap umat terhadap Al-Quran. Maka dia akan diangkat bila mengamalkan dan mengambil panduan dan petunjuknya, dan akan jatuh bila meninggalkan panduan dan petunjuk Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hatta bimbingannya Allah kepada Nabi ini supaya orang itu terikat dengan Nabi, terikat dengan Al-Quran. Kalau Quran itu adalah berbentuk tulisan, Nabi itu Quran yang bergerak. Tutur katanya Quran, sikapnya Quran, perbuatannya Quran. Kalau Quran itu digambarkan bergerak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Nabi manusia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu adalah akan meninggal dunia dan manusia pun akan meninggal dunia, dikekalkan, diabadikan oleh Allah. Quran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diterjemahkan oleh baginda Rasulullah di masa hidupnya selama 23 tahun. Mendidik umat ini selama 23 tahun dengan Al-Quranul Karim bermula daripada pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau susah, Al-Quran yang membimbing Nabi bagaimana berhadapan dengan kesusahan. Ketika beliau marah, Al-Quran yang membimbing Nabi bagaimana menyikapi sifat marah. Ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga Nabi, Al-Quran yang membimbing Nabi bagaimana menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Ketika berhadapan dengan tetangga dan juga masyarakat, Quran yang membimbing Nabi bagaimana menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Sehingga dengan bimbingan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi itu menjadi terjemahan, translator kepada Al-Quranul Karim. Satu hari baginda Rasulullah SAW hadir dalam peperangan Uhud bersama dengan kaum muslimin, dan peperangan itu kaum muslimin mengalami kekalahan disebabkan oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk tidak turun daripada gunung. Menang ataupun kalah itu arahan baginda Rasulullah, namun mereka berijtihad untuk turun karena menyangka peperangan sudah selesai. Ketika mereka berijtihad, sementara ada nas, Nabi mengatakan jangan turun menang atau kalah. Peperangan selesai, mereka berijtihad. Oh, peperangan sudah selesai, berarti kita boleh turun. Maka mereka turun. Akhirnya Khalid ibn Walid yang ketika itu belum memeluk agama Islam mengambil alih posisi para pemanah dan menyerang kaum muslimin daripada bukit yang ditempati awalnya oleh para pemanah yang ditempatkan oleh Nabi SAW, yang akhirnya
kekalahan dialami oleh kaum al-muslimin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran membimbing kepada Nabi dan membimbing kepada kaum muslimin. Membimbing kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin bertanya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Allah dalam bentuk kehairanan. Katanya, kita dalam perang Badar 313 orang lawan 1.000 menang. Sementara kita berhadapan dengan 1.000 orang sekarang ini tentara kaum muslimin lengkap dengan persenjataan. Bagaimana kita boleh kalah? Anna hadza, macam mana ini boleh kalah? Allah berfirman, "Qul huwa min indi anfusikum." Kekalahan ini disebabkan oleh karena kamu, yakni kaum muslimin yang melanggar apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tidak turun daripada gunung atau bukit. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik kesalahan kamu dalam melanggar arahan Rasulullah, itulah yang menyebabkan kekalahan. Kalau kamu ingin menang, jangan kamu langgar perintah Nabi. Sama juga kalau kita betul-betul ingin meraih apa yang diharapkan tadi, dapatkan syafaat Nabi, dapatkan dekat dengan Nabi, dapatkan surga dengan Nabi, jangan melanggar apa yang disuruh oleh Nabi. Taati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun didikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di saat Nabi melihat ramai kaum muslimin yang gugur syahid dalam peperangan itu, Nabi marah. Maka baginda Rasulullah SAW dididik oleh Allah dalam ayat Al-Quranul Karim bagaimana menyikapi orang yang bersalah. Panduan Al-Quran mendidik Rasulullah bagaimana menyikapi orang yang bersalah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat dari Allah kepada engkau wahai Rasulullah, hendaklah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni orang yang bersalah itu, baik kaum muslimin yang tadinya turun atau kaum muslimin yang kocar kacir ketika itu karena tak dapat mengawal situasi perang, sehingga Nabi dihujani dengan banyak panah untuk membunuh kepada baginda Rasulullah, sementara kaum muslimin kacau bilau waktu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kepada baginda Rasulullah, yang didikan Allah kepada baginda Rasulullah bukan khusus untuk beliau, tapi panduan untuk kita juga kalau berhadapan dengan orang-orang bersalah dengan kita. Siapa kita untuk tidak mencontohi Rasulullah dengan bimbingan Al-Quran, sementara Nabi sendiri itu dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan yang ada pada Rasulullah karena menerima bimbingan dan didikan daripada Allah dengan Al-Quranul Karim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum, dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau Rasulullah Muhammad, linta lahum, hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka yang bersalah tuh, ya yang bersalah itu. Kenapa kita mesti kasar kepada orang yang bersalah? Al-khata' la yu'alaju bil khata', katanya. Kesalahan itu tidak boleh diselesaikan dengan kesalahan juga. Orang berbuat salah, kita nak betulkan dengan cara marah. Marah itu kan salah. Jadi ini kita betulkan salah dengan yang salah. Jadi ada dua kesalahan, tadinya satu. Tapi karena cara menyelesaikan masalah itu dengan cara marah-marah, maka kita menambahkan kesalahan. Kalau itu api sedikit dikasih minyak, ya tambah besar apinya. Linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu kasar dalam tutur kata, dalam menegur,
dalam menasehati, dalam memperbetulkan kesalahan orang. Kasar tutur kata, dimulai dengan tutur kata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang orang itu sukar untuk menjaga lisannya. Kalau orang sukar menjaga lisan, pastinya dia sukar mengawal hati, karena apa yang ada di lisan terjemahan daripada hati. Innal kalam la fil fuadi wa innama ju'ila lisan 'alal fuadi dalila. Hakikat pembicaraan itu apa yang ada di dalam hati. Lisan ini hanya menerjemahkan saluran saja, pipe untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati ini. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar dalam tutur kata, keras hati kamu terhadap mereka, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari daripada engkau. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyikapi kepada orang-orang yang bersalah dengan cara kita tidak kasar, menjaga tutur kata, dan tidak kaku hati ini untuk terbuka memaafkan kepada mereka. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang yang dihiasi hatinya dengan Al-Quranul Karim. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih. Ini labelity dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melabelkan ibadur rahman. Label ini diberikan oleh Allah kriteria, karena secara bahasa kita semua hambanya Allah. Tapi siapa di antara kita yang boleh masuk dalam kategori ibadur rahman yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim? Walaupun secara bahasa, ya, semua makhluk ini ibadur rahman. Tapi dalam hal ini Allah meletakkan dalam bentuk pujian. Orang-orang terpuji itu yang namanya ibadur rahman, sifatnya wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang maha pengasih ini kalau berjalan di atas muka bumi haunan, tawadhu, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh berbicara, qalu salama, dia hanya menjawab dengan jawaban salama, salam. Apa maksudnya salam? Tidak menyikapi kekasaran orang dengan kasar, tidak menyikapi kejahilan orang dengan jahil, tidak menyikapi silapnya orang dengan silap. Qalu salama, menjawab dengan jawaban yang selamat. Satu hari Nabi duduk dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Ada orang Yahudi lalu katanya assalamualaikum. Katanya assalamu alaikum, bukan assalamu, assamu. Assamu ini dalam bahasa Arab kematian. Orang Yahudi itu mau mengejek, orang Yahudi itu mau mempermainkan, orang Yahudi itu bersikap jahil. Assalamu alaikum, kononnya macam assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum, kata Siti Aisyah, wa'alaikumul la'na wa'alaikum, bagimu laknat, bagimu ini, bagimu itu, kata Siti Aisyah. Kata Nabi SAW, kenapa kamu berkata demikian? Ya Rasulullah, kamu tidak mendengar apa dia kata? Apa dia kata? Yang mengucapkan assalamu alaikum, iyalah kita jawab wa'alaikum. Ditegur oleh Nabi Siti Aisyah. Yang bikin masalah kan orang itu. Kenapa ditegur oleh Nabi Siti Aisyah? Karena perbuatan kita itu image kepada kita punya pegangan, prinsip, agama, akhlak. Itu mesti diterjemahkan dengan kita punya perbuatan. Kalau tidak hanya teori dalam buku saja. Ditegur oleh Nabi kepada Siti Aisyah karena perbuatannya itu mencerminkan agama yang diyakini,
Maka kata Nabi SAW, kamu tidak perlu jawab seperti itu. Gal katanya ada orang naik keledai kemudian terjatuh, dimaki-maki keledainya. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu maki kepada keledai, syaitan gembira. Jangan kamu mengotori lidah kamu dengan nak maki binatang. Siapa yang masalah kalau orang marah dengan binatang? Mana dia boleh paham kalau dimaki? Hatta kepada kendaraan pun juga diajar adab oleh Nabi SAW yang tidak keluar daripada bimbingan Al-Quranul Karim. Katanya, kalau kamu memaki kepada binatang itu, syaitan akan merasa besar, gembira. Tapi kalau kamu ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau berzikir kepada Allah, syaitan akan mengecil, karena yang diinginkan oleh syaitan kemarahan kamu. Dan marah ini adalah merupakan senjata paling ampuh bagi syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dibikin marah oleh syaitan, berlindunglah kepada Allah. Sedangkan ini yang bikin marah itu syaitan. Jadi kalau kita marah, syaitan mainkan saya ini. Jangan sampai kita mudah jadi mainannya syaitan macam bola. Tapi bukan mudah orang tidak marah. Ya, kalau bicara senang, tapi kalau sudah kena sekali. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak berbicara dengan orang jahil yang bersikap jahil, maka dia qalu salama, menjawab dengan jawaban yang selamat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya, kalau berhadapan dengan orang jahil, orang bodoh, jangan jadi bodoh seperti dia. Katanya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Hai Rasulullah Muhammad, apa saja yang mereka kata kepada kamu, maki Nabi, caci Nabi, dan macam-macam dikatakan gila, dikatakan dukun, dikatakan penyair, dikatakan penyihir, macam-macam. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar apa mereka mengatakan, karena kata-kata mereka tidak merubah kamu sebenarnya. Dikatakan Nabi sebagai penyihir, apakah betul kata-kata itu? Kan tidak betul. Untuk apa kita marah dengan apa kata orang kalau kata-katanya tidak betul? Wasbir ala ma yaqulun, karena itu menyentuh kepada emosi, disuruh sabar. Kemudian wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka, jangan pedulikan mereka. Tapi tidak pedulinya dengan indah. Jangan putus silaturahim. Jangan peduli, tapi jangan putus silaturahim. Jangan peduli, jangan kamu putuskan. Jangan peduli, kamu jangan bersikap tidak menghiraukan sama sekali kepada dia. Apa yang dikata itu jangan kamu peduli. Ada fiqh namanya fiqhut taghaful. Kita tahu fiqh ibadat, fiqh muamalat. Ini ada fiqh namanya fiqhut taghaful. Fiqh tidak peduli. Tapi jangan semua hal kita tak peduli, nanti tak baik juga kalau begitu. Tapi pada bahagian-bahagian yang menguji emosi kita, tidak semua tindakan orang itu adalah kita layan juga dengan melayan kejahilan. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Demikian di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya, membimbing hambanya dengan Al-Qur'anul Karim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim. Qala Imam Syafi'i didatangi oleh anak muridnya. Katanya, ya Imam, kamu dimaki, kamu dicaci, kamu digosipi. Kata Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau mengatakan, Allah itu tidak selamat daripada mulut hambanya. Dikatakan Allah punya anak. Dikatakan Allah itu salah satu daripada yang tiga. Dikatakan Allah punya anak perempuan. Dikatakan Allah itu tidak ada. Allah tidak selamat daripada hambanya. Nabi tidak selamat daripada umatnya. Bagaimana saya boleh selamat? Kata Al-Imam Syafi'i ketika menyikapi orang-orang yang jahil, menyikapi dengan kejahilan. Ibadur Rahman tadi sifatnya yang pertama adalah kalau berjalan di atas muka bumi tawadhu. Dia tidak sombong. Hatta dia orang alim,
hatta dia orang berketurunan dengan orang bangsawan, hatta orang itu keturunan alim ulama, tetap punya sifat tawadhu. Sebab orang yang bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong akan dihina, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi oleh tetamunya. Tetamu itu beragama Kristen. Namanya Adi bin Hatim. Namanya Adi bin Hatim. Dia datang pakai pakai salib macam itu. Kata baginda Rasulullah, Adi bin Hatim, katanya ya. Gal mari datang. Tetamu Kristen. Dibawa ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di ruang tamu di rumah baginda Rasulullah, alas duduknya Nabi itu diambil, diserahkan kepada Adi bin Hatim. Duduklah kamu di atas alasku ini. Kata Adi bin Hatim, kamu yang duduk, kamu tuan rumah. Kata Nabi, kamu tetamu. Sikap, adab, akhlak, hatta kepada antar orang agama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab kita kepada orang bukan Islam untuk menyampaikan dan menerjemahkan keindahan Islam melalui sikap, adab dan akhlak orang Islam. Karena dengan sikap dan akhlak yang mencerminkan Islam, kalau orang itu tidak masuk Islam pun juga akan nampak keindahan Islam pada orang Islam. Seorang Yahudi bernama Zaid ibnu Sa'nah datang ke tempat baginda Rasulullah untuk menuntut hutang 60 sa' lebih kurang ya, 60 sa' ini lebih kurang berapa kilo lah mungkin 60 sa' yang diambil oleh Rasulullah daripada orang Yahudi sebagai hutang. Lalu kemudian Yahudi datang untuk menuntut apa yang menjadi haknya pada hutang korma tadi. Maka si Yahudi mengatakan, innaka lamutlun. Hai Muhammad, kamu ini adalah orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Kalau sudah tiba waktunya bayar hutang, bayarlah, jangan tunda-tunda. Padahal belum tiba waktunya. Saja dia datang ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sebelah Nabi ada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau bukan di hadapan Rasulullah, aku potong kapunya lidah berbicara begitu kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini maksudnya Sayyidina Umar mau bela Nabi kan? Iya, mau bela Nabi. Siapa tak mau bela Nabi? Membela Nabi itu bahagian daripada iman. Permasalahannya bukan niat membela, motif untuk membela, tujuan untuk membela, tapi yang menjadi permasalahan cara untuk membela. Di dalam kaidah itu dijadikan al-maqasid as-samiyah la tublagh bil wasail al-munhattah. Tujuan yang mulia itu tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang hina, tidak boleh. Mesti dengan cara yang mulia juga. Yang dicari mulia, caranya mesti mulia. Nah, jangan orang punya niat untuk bersedekah, tapi dia curi duit orang. Tujuannya bersedekah, tapi caranya mencuri, ya tidak kena. Bersedekahnya diperintahkan oleh syariat, mencuri dilarang oleh syariat. Masa kita akan melakukan yang disuruh oleh syariat dengan cara yang dilarang oleh? Tidak mungkin. Tujuan Sayyidina Umar diketahui oleh Nabi untuk membela kepada Nabi, tapi caranya tidak betul. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, yang saya perlukan dan yang dia perlukan si Yahudi ini yang tuntut dengan cara tidak sopan tadi, kamu beritahu kepada saya, ya Rasulullah, adakah baiknya kalau kamu bayar hutang lebih awal? Kamu kasih tahu sama si Yahudi itu kalau mau tuntut hutang, tuntut dengan cara yang baik, tak apa ya maki-maki sampai keturunan. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, ini kan didikan, ya kan? Nabi menegur orang yang membela Nabi. Kalau kita dibela orang kan selalunya kan kita jadi makin gagah dibela orang. Kita ucapkan terima kasih karena kita dibela.
Tapi karena pembelaan, cara pembelaan itu kalau salah dan tindakan salah dalam pembelaan kalau mencerminkan agama yang akan difahami dengan cara orang itu yang salah, orang akan paham, oh ini agamanya mengajar begitu. Maka ditegur oleh Nabi. Bukankah Nabi tidak menghargai pembelaannya? Nabi ingin memberitahukan prinsip, konsep dalam praktek agama itu. Hendaklah tindakan kita itu mencerminkan nilai-nilai murni pada agama. Nabi ingin memberitahukan melalui tegurannya kepada Sayyidina Umar, tindakan kamu wahai umat mencerminkan agama kamu. Kalau kamu menjadi muslim yang betul, tunjukkanlah agama Islam itu dengan tutur kata kamu, dengan tangan kamu, dengan perbuatan kamu, sehingga orang melihat Islam daripada perbuatan sebelum daripada perkataan. Maka ditegur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, kamu ingatkan saya pada lebih awal, kamu ingatkan kepada dia kalau menuntut hutang, tuntutlah dengan cara yang lebih baik, lebih sopan dan tidak sampai merendahkan dan memaki-maki kepada orang lain. Maka baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kamu pergi ke rumah saya, ambilkan 20 sa', hutang Nabi itu 20 sa' ya, 20 sa'. Ambilkan 20 sa' daripada 21 sa' itu lebih kurang hampir 3 kilo, 2 kilo 600 gram lebih kurang kali 20. Ambil korma di rumah, berikan kepada dia dan tambah lagi 20 sa'. Hutangnya 20 sa'. Dibayarkan oleh Nabi 2 kali ganda 20 sa'. Katanya Rasulullah, untuk apa itu ditambahkan lagi? Ini sudah orang cara mintanya dengan tidak sopan. Kata Nabi, sebab kamu sudah bikin takut pada dia. Diambil oleh Sayyidina Umar karena perintah Nabi. Dengan marahnya beliau kepada si Yahudi ini, sudahlah maki Nabi, sudahlah tidak sopan, dibayar 2 kali ganda oleh Nabi SAW. Yahudi, perbuatan kita itu bukan didasari kepada siapa kita berbuat. Perbuatan kita itu diukur oleh syariat, kepada siapapun kita mesti berbuat. Kita tak boleh mengukur karena kalau begini saya begini, kalau dengan orang itu saya begitu. Ini kan pilih kasih namanya. Tapi kalau syariat yang memberikan panduan, dengan siapapun panduan saya syariat. Kalau nampak ada beda, kalau panduannya syariat ya tidak salah. Panduannya syariat, bukan siapa kita yang bersikap kepada orang itu. Maka dalam hal ini kata baginda Rasulullah, bayar 2 kali ganda karena kamu sudah bikin takut kepada dia. Sayyidina Umar pun pergi ke rumah Nabi, diambil korma itu, diserahkan kepada si Yahudi ini. Maka ditanya oleh Yahudi itu, ya Umar, kamu tahu siapa saya? Kata Sayyidina Umar, saya tak tahu siapa kamu. Katanya, saya adalah Zaid ibnu Sa'nah. Sayyidina Umar kenal nama, tak kenal rupa. Kamu adalah yang salah seorang pengetua atau orang-orang yang alim daripada kalangan orang-orang Yahudi. Katanya, ya sayalah orangnya. Ya Umar, kamu tahu kenapa saya berbuat begitu kepada Muhammad? Katanya, saya ini dapati dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi Muhammad. Hampir keseluruhannya ada. Cuma yang saya ragu adalah satu hal. Yang meragukan saya satu hal itulah yang menyebabkan saya datang kepada Muhammad dan saya berbicara kepada Muhammad seperti tadi. Kamu ini keturunan orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Saya dapat di dalam kitab Taurat, Nabi penutup para anbiya ini sifatnya, katanya, an yasbiqa jahlahu hilmuhu. Kesantunannya itu mendahului sifat jahilnya. Dan tidak ditantang sifat santunnya untuk tidak santun, justru beliau bertambah santun. Kesantunannya mendahului sifat jahilnya. Yani kalau ada orang buat hal-hal yang bikin marah, Nabi itu tidak menyikapi dengan marah juga, tapi disikapi dengan santun. Nabi yang sudah santun atas orang yang menguji atau yang menyebabkan Nabi ini marah, tapi disikapi dengan santun,
santunnya itu ketika ditantang lagi untuk tidak santun, jadi bikin lagi marah, Nabi justru bertambah lagi santun daripada yang pertama. Nabi dimaki, tadi katakan kamu keturunan orang yang tidak pernah tepat bayar hutang, itu kan merendahkan. Nabi sabar. Nabi dibela oleh Sayyidina Umar, yang ditegur Sayyidina Umar. Nabi ada hutang 20, Nabi bayar 40. Itu Yahudi keluar jumpa dengan baginda Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, masuk Islam. Dengan apa? Sikap, akhlak. Itu yang menjadi bimbingan di dalam Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Tindakan kita mencerminkan prinsip agama kita. Terakhir, sebelum kita mendengarkan daripada Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim, perintah Allah dalam Al-Quran kepada baginda Rasulullah pada saat beliau kalah dalam perang Uhud, bagaimana menyikapi kepada orang yang bersalah. Diperintahkan lemah lembut, diperintahkan tidak kasar dalam tutur kata, tidak keras hati, wa'fu anhum, maafkan mereka yang bersalah, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah kepada orang yang bersalah, wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka juga bermusyawarah, jangan kamu kapok, kata orang, untuk bermusyawarah dengan orang yang pernah berbuat salah. Kesalahan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar kalau orang tidak bersalah. Kesalahan itu wajar. Yang tidak wajar orang yang tidak mau ngaku salah. Kesalahan itu wajar. Yang sangat tidak wajar kalau orang mengaku betul walaupun salah. Yani kalau orang tidak mengaku salah, dia mungkin tak mengaku betul. Tapi kalau orang mengaku betul pada saat dia salah, big problem. Apalagi yang boleh dilakukan oleh seseorang yang dia bersikap betul dalam keadaan jelas melakukan kesalahan, itu adalah perangainya iblis. Tahukah apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia tidak mau taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam? Katanya dia cari alasan dulu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Ingin memberitahukan api lebih baik daripada tanah. Untuk apa dia sujud kepada makhluk yang dicipta daripada tanah? Dia lihat kepada siapa, dia tidak lihat siapa yang suruh dia sujud. Dia lihat ini Adam, kenapa saya mesti sujud kepada dia? Yang suruh dia sujud itu siapa? Tak tahukah kalau Adam itu adalah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena arogan, hasad dan sombong, dia kata untuk saya lebih baik daripada dia. Kemudian ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan amdirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan saya hidup sampai hari kiamat. Iblis itu minta panjang umur juga. Tak tanggung-tanggung dia minta panjang umur sampai hari kiamat. Apa kerjanya iblis yang minta panjang umur sampai hari kiamat? Oleh sebab itu kata Nabi, sebaik-baik orang yang panjang umur baik amal. Karena iblis itu panjang umur, amalnya buruk. Amdirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan saya hidup sampai hari kiamat. Kata iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya kamu akan diberikan umur sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Tak ada keterfikir itu oleh iblis untuk turun, ya Allah minta maaf, ya Allah ampunkan, astaghfirullah, mohon ampun kepada engkau ya Allah. Kan peluang untuk mohon. Nabi Adam itu turun ke bumi minta maaf kepada Allah. Apa yang menyebabkan iblis itu tidak minta ampun kepada Allah?
menganggap kesalahannya betul, meyakini kesalahannya betul. Problemnya di situ. Kemudian dia kata, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Oh, dia guna nama Allah. Ini dalam Quran ya. Dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Yang lebih dahsyat lagi, katanya iblis mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana engkau telah celakakan aku, engkau hinakan aku. Nah, dilemparkan kesalahan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ikut arahan Allah iblis, ditegur tak mahu insaf, diturunkan tak mahu taubat, yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mau meletakkan iblis ini dalam neraca apa? Tapi itulah kalau seseorang tidak mahu mengakui kesalahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memahami pada majelis yang penuh dengan barakah ini kemuliaan, keagungan, izzah yang ada pada umat ini adalah karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Rasulullah karena bimbingan Allah kepada beliau melalui Al-Quranul Karim. Maka kalau kita akan meraih izzah itu, pegang Al-Quran, jadikan ia terjemahan dalam kehidupan kita keseharian. Bimbinglah sikap kita bermula daripada tutur kata ini dan perbuatan dengan Al-Quranul Karim. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kamu kepada orang dengan kata-kata yang baik. Demikian Al-Quran Karim mengatakan tentang bagaimana menjaga lisan dalam kita berinteraksi sesama manusia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita hari ini majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis menghayati sirah Nabi Muhammad, untuk kita ada koneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati dengan cinta, di dalam fikiran dengan ingatan, dalam tubuh badan dengan peneladanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan menghayati peneladanan kepada beliau akan termasuk daripada golongan aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang menjaga akhlak kami. Tunjukkan kepada kami akhlak yang baik untuk kami dapat melakukannya, karena Engkau sebaik-baik yang memberi petunjuk kepada kami akan akhlak yang baik. Tunjukkan kepada kami akhlak-akhlak yang tidak baik untuk kami tinggalkan, karena sebaik-baik yang membimbing kami untuk meninggalkan akhlak yang tidak baik adalah Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta ya arhamar rahimin. Jadikan lidah kita ini senantiasa berkata yang baik, jagalah lidah ini daripada berkata yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin, anugerahkan kepada lidah ini untuk berbanyak diam daripada berkata yang tidak baik, untuk dapat meraih kesempurnaan iman sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, yang hadir di sini jadikan mereka golongan orang-orang yang Kau berikan ampun dan maaf serta rahmat daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Karena kami duduk di rumah-Mu, kami duduk untuk mencari rahmat-Mu, kami datang untuk mencari ridha dan pengampunan daripada-Mu. Ya Allah, ini adalah permintaan kami dan hanya Engkau yang boleh memberi. Tak ada siapa di langit di bumi untuk boleh memberikan rahmat kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memberikan ampun kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memberikan sakinah kecuali Engkau, dan tidak ada siapapun yang boleh memberikan apa saja permintaan kami akan kebaikan dunia dan akhirat kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Ini tangan kami tadahkan kepada Engkau. Janganlah Engkau kembalikan kedua tangan ini dalam keadaan kosong, karena bukan sifatmu untuk mengembalikan tangan orang yang menadahkan tangan kepadamu dengan kosong ya Rabbal Alamin. Demikian husnudzan daripada kami dan keyakinan kami kepada Engkau. Engkau memberi nama akan Zat-Mu yang maha agung, yang maha mengabulkan doa, maka kami merayu, kami mengemis
dengan namamu yang maha mengabulkan doa, untuk engkau perkenan segala permintaan dan doa kami. Ya Allah, kami berdoa kepada engkau segala kebaikan dunia dan akhirat, yang kami tahu dan yang kami tak tahu, tapi engkau maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang kami tahu, dan berikan kepada kami yang kami tak tahu, yang engkau tahu, yang itu membawa kebaikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang hadir di majlis ini, di masjid yang penuh dengan barakah ini, jadikan mereka golongan orang-orang yang disayang oleh Nabi SAW. Kita semua ya Allah mengaku sayang kepada Nabi. Ya Allah, janganlah sayang ini hanya sepihak saja daripada kami. Alangkah ruginya kalau kami hanya sayang kalau tidak dibalas dengan sayang. Alangkah hinanya kami kalau mendakwa cinta kepada Nabi kalau tidak dibalas cintanya oleh Nabi SAW. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ini permintaan kami, dan segala yang kami minta ini adalah kecil bagi engkau untuk memberinya, tak kurang daripada segala kekayaan yang ada padamu ya Rabbal Alamin. Yang kecil daripada permintaan kami ini ya Rabb, berikanlah dengan yang besar datang daripada engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkati semua yang bertugas di masjid yang penuh dengan barakah ini, imamnya, petugas-petugasnya yang menjaga masjid dengan pelbagai manfaat yang ada, pengimarahannya dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, aktivitas sosial yang dilakukan. Ya Allah, berkati mereka. Mereka berkhidmat di rumahmu, berkati kehidupan mereka di rumah masing-masing ya Rabbal Alamin. Berkati rumah mereka di barzakh, berkati rumah mereka di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami semua bersama dengan mereka di bawah payungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbal alamin, ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.